Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau bukan hanya sudah mengutus Yesus datang ke dalam dunia, Engkau juga membiarkan dan menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang berdosa untuk disalibkan dan mati. Tapi Engkau juga membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan Engkau juga meninggikan Kristus duduk di sebelah kananmu. Dan itulah yang kami peringati pada pagi hari ini. Ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan pada hari ini 2000 lebih tahun yang lalu, murid-murid Tuhan Yesus melihat Yesus yang sudah bangkit terangkat lebih tinggi, melampaui segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Kristus yang pernah merendahkan diri menjadi seorang hamba, bahkan lebih rendah daripada manusia karena lahir di kandang domba, menjadi Kristus yang lebih tinggi daripada manusia, lebih tinggi daripada alam semesta karena diangkat dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan kami gereja yang beribadah di dalam dunia ini bukan sekedar menyembah manusia biasa, tapi kami gereja yang menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Yesus yang telah bangkit. Kami menyembah Juru Selamat yang sudah menjadi Raja atas segala raja. Dan pada hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus mempersiapkan hati kami yang hadir di dalam ruangan ini, supaya kami tidak pulang dari tempat ini dengan sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati mulut hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan ini. Pakailah mulut ini untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami yang ada di dalam ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Tema kita hari ini, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Tema ini diambil dari perkataan malaikat atau perkataan dua malaikat yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Saya ulangi sekali lagi, tema kita hari ini diambil dari perkataan dua orang malaikat yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Sekalipun tema ini diambil secara eksplisit dan spesifik dari ayat 11, tapi kita hari ini akan merenungkan mulai dari ayat 9 sampai 11. Mari kita membuka bagian ini dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Mari kita membacakan ayat 11-nya bersama-sama, 2, 3, ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Pada tahun 1888, seorang pemuda India bernama Mohandas Gandhi memutuskan pergi ke London untuk belajar hukum di Inner Temple. Saat itu dia baru berusia 19 tahun. Saudara-saudara, keputusan ini tidak mudah. Ia harus meninggalkan rumahnya, ibunya, istrinya, dan anaknya yang masih kecil. Saudara-saudara, Gandhi sudah tidak punya ayah, tetapi ia masih punya ibu. Ibunya sangat berat melepasnya. Ibunya takut Gandhi akan lupa dengan identitasnya sebagai orang India di negeri asing. Untuk menenangkan ibunya, Gandhi bersumpah di hadapannya bahwa selama di Inggris, ia akan menjauhi daging, alkohol, dan perempuan. Setelah itu ibunya memberinya izin dan restu. Saudara-saudara, Gandhi berangkat dari Bombay
tanggal 4 September 1888. Saudara-saudara, momen perpisahan ini adalah titik balik dalam kehidupan Gandhi. Kepergian Gandhi studi ke London bertujuan untuk mempersiapkan dirinya sebagai pemimpin India di masa depan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kepergian Gandhi bukan sekedar perpindahan tempat. Kalau Gandhi tidak pernah studi di London, dia tidak akan memiliki kompetensi untuk memperjuangkan kemerdekaan India. Saudara-saudara, kepergian Gandhi ke London adalah pengalaman yang menyakitkan baginya dan juga bagi keluarganya. Tetapi ini adalah pengalaman yang penting dalam pembentukan hidupnya. Ia pergi bukan karena dia tidak mengasihi keluarganya. Ia pergi bukan karena dia tidak mengasihi anak dan istrinya. Melainkan karena ada panggilan dan tugas yang harus dia jalani. Bertahun-tahun kemudian Gandhi dikenal sebagai salah satu tokoh besar dunia modern dalam perjuangan kemerdekaan India. Saudara-saudara, kenaikan Yesus juga adalah momen perpisahan. Murid-murid Yesus melihat guru yang mereka kasihi terangkat dari mereka. Dari sudut pandang manusia, ini tampak seperti kehilangan. Tetapi dari sudut pandang Allah, kenaikan bukanlah akhir kehadiran Kristus, melainkan awal dari karya Kristus yang lebih luas. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara. Kenaikan bukanlah akhir kehadiran Kristus, melainkan awal dari karya Kristus yang lebih luas. Setelah naik ke surga, Kristus memerintah di sebelah kanan Bapa, mengutus Roh Kudus, dan mengutus murid-muridnya menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, seperti kepergian Gandhi dari rumah membuka babak baru dalam hidupnya, kenaikan Kristus membuka babak baru dalam sejarah keselamatan. Bedanya, Yesus tidak pergi karena harus meninggalkan murid-murid sendirian. Beda dengan Gandhi. Kepergian Gandhi itu berarti meninggalkan ibunya sendirian, meninggalkan istrinya sendirian, meninggalkan anaknya sendirian. Tapi kepergian Kristus bukan berarti dia meninggalkan murid-muridnya dan saudara-saudara sendirian. Ia naik, saudara-saudara Tuhan, supaya ia bisa mengutus Roh Kudus dan menyertai gereja dengan cara yang lebih dalam dan lebih luas. Saudara-saudara, setelah Yesus terangkat dan menghilang dari pandangan murid-muridnya, tiba-tiba muncullah dua malaikat. Saudara perhatikan pada ayat yang ke-9, saudara-saudara. Ayat ke-9, pada ayat ke-9 dikatakan, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Setelah Yesus menghilang dari pandangan murid-muridnya, tiba-tiba datanglah dua malaikat. Saudara bisa lihat pada ayat yang ke-10, saudara-saudara. Setelah Yesus hilang ditelan awan, lalu dua malaikat muncul di antara murid-muridnya. Ayat 10 dikatakan, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih. Tadinya dua orang ini tidak ada. Saudara-saudara Tuhan, saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara, tadinya dua orang ini tidak ada di sana. Tapi setelah Yesus menghilang di awan-awan, setelah awan-awan menutupi Yesus dari murid-muridnya, saudara-saudara Tuhan, dua malaikat ini muncul di antara murid-murid Yesus. Saudara-saudara, mengapa kedua malaikat ini muncul di antara murid-murid Yesus? Sebelum Yesus naik, dua malaikat ini nggak ada. Setelah Yesus hilang, dua malaikat ini ada. Saya ulangi, saudara-saudara. Waktu Yesus naik atau sebelum Yesus naik, dua malaikat ini tidak ada. Setelah Yesus hilang, baru kedua malaikat ini muncul di antara murid-murid Yesus. Maka pertanyaan, mengapa kedua malaikat ini tiba-tiba muncul? Kalau saudara perhatikan pada ayat yang ke-10, di situ ada kata tiba-tiba. Artinya saudara-saudara, tadi tidak ada. Waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, sebelum Yesus terangkat ke sorga, kedua malaikat ini nggak ada. Kedua malaikat ini tiba-tiba ada setelah Yesus ditelan hilang oleh awan-awan. Maka pertanyaannya, mengapa kedua malaikat ini muncul? Atau lebih tepatnya, mengapa kedua malaikat ini perlu muncul? Atau mengapa kedua malaikat ini tiba-tiba muncul? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedua malaikat ini muncul untuk menegur murid-murid Yesus yang ada di Bukit Zaitun itu. Apa kata kedua malaikat ini, saudara-saudara? Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Saya ulangi sekali lagi saudara-saudara, pada ayat yang ke-11. Kedua malaikat ini berkata kepada murid-murid Yesus itu, "Hai kalian orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Ini adalah kalimat teguran. Saudara-saudara pernah menegur teman saudara yang lagi bengong? Saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara, dia lagi tenggelam dalam kebengongannya, dia lagi tenggelam dalam lamunannya. Tiba-tiba saudara ngagetin, "Woi!" Nah, saudara kasih oleh Tuhan ya. Kira-kira saudara-saudara, kalimat malaikat itu seperti itu ya. Waktu saudara lagi membangunkan teman saudara yang ngelamun. "Woi!" Ya, saudara-saudara, "Ngelamun aja lu." Nah, ya kan? Saudara-saudara, orang yang lagi ngelamun itu kan lagi nggak ngapain, saudara-saudara ya. Ngelamun itu kan gabut ya. Saudara-saudara ya. Saudara-saudara dibilang lagi ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain, ya kan? Tapi dibilang lagi ngapa-ngapain, ngapain lu? Ngelamun. Nah, saudara-saudara. Saudara-saudara, jadi ngelamun itu ngapa-ngapain tuh ngapa-ngapain itu. Dibilang nggak ngapa-ngapain, ngelamun, ya kan? Dibilang ngapa-ngapain, saudara-saudara, tapi kayak lagi nggak ngapa-ngapain. Ya, tatapan lurus ke depan. Tapi ditanya, lihat apa? Nggak lihat apa-apa gitu kan? Saudara-saudara ya, ngapain lu gitu kan? Woi! Nah, saudara-saudara ya. Saudara-saudara pernah membangunkan orang yang sedang melamun, saudara-saudara. Satu, saudara sedang menyadarkan orang yang melamun, saudara-saudara ya. Saudara mengusik dia dari lamunannya. Seperti itulah kedua malaikat ini. Seakan-akan kedua malaikat ini berkata kepada murid-murid Yesus, "Hei, ngapain bengong di situ?" Kenapa saudara-saudara? Karena waktu Yesus naik ke sorga, mereka melihat. Sampai Yesus hilang pun dia lawan awan, mereka lihat terus. Kita nggak tahu saudara, berapa lama mereka pelototin awan itu. Saudara-saudara, waktu Yesus terangkat masih kelihatan, nggak apa-apa dipelototin. Lah, orang yang sudah nggak ada masih dipelototin juga. Nah, saudara-saudara, mungkin sudah beberapa menit. Nah, saudara-saudara, tadi mungkin waktu lagi terangkat, lihat. Ya oke lah, kalau masih kelihatan ya, perlulah dilihat ya. Tapi kalau sudah nggak kelihatan, apalagi mau dilihat? Saudara-saudara, tadi masih ada Yesus, lama-lama nggak ada lagi Yesus, yang ada burung camar. Yang ada burung-burung. Kalau tadi ngeliatin Yesus masih oke lah, ya kan? Loh, Yesus sudah nggak kelihatan, yang kelihatan cuma burung. Saudara-saudara, objek pemandangan sudah berubah pun. Ya, saudara-saudara, tadi lihat Yesus, sekarang lihat apa? Kalau tadi kamu ngeliatin masih oke lah. Kenapa? Masih ada Yesus yang perlu dilihat. Lah, sekarang Yesusnya sudah tenggelam di awan-awan. Kamu masih lihatin juga. Dan mungkin sudah bermenit-menit. Saudara-saudara, mungkin sudah 30 menit. Ya, masih ngeliat terus. Disitulah kedua malaikat itu muncul dan berkata kepada murid-murid ini, "Ngapain kalian bengong? Hoi, ngapain bengong di situ? Hei orang-orang Galilea, kenapa kamu bengong?" Saudara-saudara, mengapa kedua malaikat ini menegur mereka? Ya, kalau nggak ada yang salah, nggak perlu tegur kan? Kalau ditegur berarti ada yang salah. Kenapa malaikat-malaikat ini tegur mereka ya? Emang bengong itu salah, saudara-saudara Tuhan ya? Dosanya bengong itu di mana? Ya saudara-saudara, kalau mereka tiba-tiba pulang dari Bukit Zaitun pergi minum Saptikus 2 liter, saudara-saudara Tuhan ya wajarlah dua malaikat itu mengatakan, "Hei, ngapain kalian itu?" Oke lah, gitu saudara-saudara ya. Baru aja lihat Yesus terangkat, baru pulang dari Bukit Zaitun pergi kemana? Pergi beli Saptikus 2 liter. "Woi, ngapain itu?" Oke lah. Saudara-saudara, salah memang. Salah. Ya, atau pulang dari Bukit Zaitun, saudara-saudara, mereka dugem. Ya, saudara-saudara, mereka pergi ke night club. Ya, baru malaikat datang. "Hei, ngapain di situ?" Lah, ini kan nggak ngapa-ngapain. Cuman melihat ke atas. Dosanya di mana? Salahnya di mana? Emang kami nggak boleh bengong, saudara-saudara Tuhan ya? Emang nggak boleh ngeliat ke atas gini? Lalu malaikat berkata, "Mengapakah kamu berdiri? Mengapakah kamu berdiri? Melihat ke langit. Mengapa kamu bengong?" Saudara-saudara, kalau nggak salah nggak perlu tegur. Kalau tegur berarti salah. Jadi apa kesalahan murid-murid ini? Apa kesalahan murid-murid ini, saudara-saudara? Ya, saudara-saudara, apa yang dilakukan murid-murid ini, saya berikan istilah bengong rohani, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, saudara-saudara ya, saudara mungkin tidak sedang bengong secara jasmani. Saya takut, saudara-saudara ya, kita ini sedang bengong secara rohani. Ya, bertahun-tahun Kristen, tapi statusnya bengong rohani. Ya, saudara-saudara, mati enggak, saudara-saudara Tuhan, mati sih enggak, saudara-saudara, tapi dalam kondisi bengong. Ya, saudara-saudara, kalau di status WhatsApp-nya itu bengong mode on, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, itu. Jadi statusnya apa? Mati enggak, tapi dibilang hidup juga enggak ngapa-ngapain. Apa dong ini? Bengong mode. Ya, saudara-saudara, bengong mode. Ya, saudara-saudara, dalam mode bengong. Ya, kalau handphone ada mode getar, saudara Tuhan ya, ada mode silent,
Nah, orang Kristen itu ada mode bengong. Saudara-saudara, dibilang berbuat dosa, ya bukan dosa-dosa moral juga gitu. Tapi lagi ngapain? Lagi ngapain sekarang? Nggak ngapa-ngapain. Cuman cengok. Melihat ke langit. Dan malaikat bertanya, mengapa kamu terus melihat ke langit? Mengapa kamu terus melihat ke langit? Ada apa di langit? Kalau saya jadi malaikat, saya akan bilang sama, ada apa di atas bro? Kayaknya ada yang menarik di atas ya. Sudah setengah jam saya lihat kalian begitu terus. Emang apa sih di atas? Mengapakah kamu terus berdiri melihat ke langit? Saudara-saudara, ada 3 kesalahan dari murid-murid ini, dan 3 kesalahan ini menjadi evaluasi bagi kesalahan kita. Seperti murid-murid mengalami bengong rohani, saudara-saudara. Kita pun bisa jadi orang Kristen bengong rohani. Dibilang hidup dalam dosa, enggak. Ya, oh saya enggak kayak orang-orang yang cap tikusan itu, Pak. Ya, saya enggak orang-orang yang naik kelapan itu, Pak. Saya ke gereja kok setiap minggu. Tapi di gereja ngapain? Bengong. Saudara-saudara, gereja seringkali bisa menjadi bukit zaitunnya kita. Nah, saudara-saudara, ngapain di gereja ini kita? Bengong. Nah, saudara-saudara ya, bengong. Bengong dengan khotbah yang bagus. Nah, saudara-saudara ya, saudara-saudara, khotbah yang bagus salah nggak? Nggak salah. Tapi khotbah yang bagus pun bisa bikin jemaat bengong. Bengong, bagus banget khotbahnya ya. Bagus banget. Beda dengan di gereja saya. Bagus banget. Wih. Nggak pernah saya dengar khotbah kayak gini sebelumnya. Wih, mantap ini. Wih, aduh, di gereja saya ya khotbahnya ngantuk. Di gereja ini khotbahnya panjang tapi nggak ngantuk. Wih. Nah, saudara-saudara Tuhan. Tapi pulang dari gereja, nggak ada yang dilakukan. Itu namanya bengong rohani. Saudara-saudara, khotbah nggak bagus, nggak ada yang mesti dilakukan. Saudara-saudara Tuhan. Apalagi khotbah yang sesat, jangan dilakukan. Nah, saudara-saudara, ada orang itu tidak lakukan apa-apa karena nggak dengar khotbah, atau karena khotbahnya nggak ada yang bisa dilakukan memang. Nggak tahu Pak mau dilakukan apa, ngerti juga enggak. Saudara-saudara Tuhan ya. Atau yang kedua, nggak dilakukan kenapa? Salah khotbahnya, jangan dilakukan. Tapi saudara bahaya, khotbahnya benar. Tapi orang pulang nggak melakukan apa-apa. Orang pulang dengan sengok. Wih, luar biasa khotbah reform ini. Saudara-saudara, pulang dari gereja cuma dengan desak kagum. Luar biasa, cek, luar biasa. Wih, mantap khotbahnya. Wih, apalagi tuh? Nah, saudara-saudara, ada John Calvin tadi tuh. Wih, ada yang ini, ada yang itu. Tapi setelah pulang dari gereja, apa yang kamu lakukan? Enggak ada. Enggak dilakukan. Bengong. Saudara-saudara, bukankah seringkali setelah melihat sesuatu yang luar biasa, kita pulang hanya dengan bengong? Ya, saudara-saudara, ada yang bengong karena dengar khotbah yang luar biasa, ada yang bengong karena melihat mujizat yang luar biasa. Ya, saudara-saudara, dua-duanya spektrumnya beda, tapi endingnya sama, bengong. Ada yang bengong karena lihat mujizat, ada yang bengong karena dengar khotbah. Bengong! Tapi saudara perhatikan baik-baik, orang Kristen tidak dipanggil untuk bengong. Orang Kristen tidak dipanggil hanya untuk berdiri melihat ke langit. Yesus naik bukan supaya kita lototin sampai dia kembali lagi. Melotot ke langit, bukan. Itulah kenapa murid-murid tegur. Ngapain kamu melototin langit itu? Mau lihat apa di atas? Saudara-saudara, kesalahan mereka yang pertama. Mereka hidup seakan nggak punya arah. Mereka seakan nggak punya arah. Mereka hidup seakan nggak punya arah. Mengapa mereka terus melihat ke langit? Karena mereka nggak tahu harus kemana setelah ini. Yesus sudah naik ke sorga. Selama ini Yesus bersama dengan mereka. Kemana Yesus pergi, mereka pergi ke sana. Yesus suruh pergi ke sana, mereka pergi ke sana. Saudara perhatikan, selama 3,5 tahun, kemana Yesus pergi, mereka ke sana. Atau kemana Yesus suruh pergi, mereka pergi ke sana. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke kota-kota, mereka pergi ke kota-kota. Atau Yesus pernah berkata kepada, mari kita ke sini, mereka pergi ke situ. Saudara-saudara, sebelum perjamuan terakhir, Yesus berkata, pergi ke kota itu. Lalu kemudian, pergilah ke kota itu, lalu kemudian ambillah sebuah rumah. Untuk apa? Perjamuan terakhir. Mereka pergi ke sana. Pergilah ke rumah ini, ambil keledainya. Mereka pergi ke sana. Saudara perhatikan, selama 3,5 tahun, begitulah mode hidup mereka. Kemana Yesus pergi, mereka ke sana. Kemana Yesus suruh, mereka ke sana. Sekarang Yesusnya
naik ke surga dan sudah lenyap dari pandangan mereka. Setelah dari sini, setelah turun dari Bukit Zaitun ini, kami harus kemana? Itulah sebabnya saudara-saudara mereka bengong di atas Bukit Zaitun. Selama 3,5 tahun, kami tahu mau kemana. Karena Yesus bersama dengan kami. Dia kemana kami ke sana, dia suruh ke sana kami ke sana. Lah sekarang kalau Yesus sudah naik, siapa yang akan suruh kami pergi? Atau kemana kami setelah dari Bukit Zaitun ini? Itulah sebab mereka lihatin terus Yesus. Kenapa saudara-saudara? Karena setelah ini hidup seakan gak ada arahnya lagi. Pulang dari sini mau kemana? Hidup seakan gak punya arah. 3,5 tahun ini hidup aman. Gak perlu mikir mau kemana. Tinggal tanya Yesus. Dia suruh ke sana, kami ke sana. Dia pergi ke sana, kami ke sana. Kalau sekarang mau kemana? Yesus tidak pulang bersama dengan kami. Yesus tidak pulang bersama dengan kami. Itulah saudara-saudara ya. Itulah momen perpisahan. Momen perpisahan. Saudara-saudara, Yesus pergi bersama dengan kami. Yesus tidak pulang bersama dengan kami. Ya itu namanya perpisahan. Saudara-saudara, itulah yang kita alami waktu menguburkan orang kan saudara-saudara ya. Apalagi menguburkan orang kita kasihi. Makanya orang bilang saudara-saudara ya, seberat-beratnya kebaktian penghiburan, lebih berat kebaktian penguburan. Kenapa saudara-saudara? Karena waktu penghiburan minimal mayatnya masih di situ. Ya walaupun kita tahu orangnya sudah nggak di situ ya, tapi badannya masih di situ. Yang lebih berat itu apa? Waktu menguburkan orang. Kenapa saudara-saudara? Kita sama-sama bawa badannya ke kuburan, tapi kita pulang dia nggak bersama kita lagi. Kenapa saudara-saudara ya? Waktu penghiburan orang masih bisa makan kuaci. Ya saudara-saudara, saya berapa kali pimpin penghiburan saudara-saudara, saya lihat orang itu yang keluarga yang berduka pun masih makan kuaci kok. Masih ketawa-ketawa. Tapi saudara-saudara, setelah kebaktian penguburan, hilang sukacitanya. Nggak bisa ketawa-ketawa lagi. Dan beberapa hari kemudian nggak bisa. Kenapa saudara-saudara? Karena badannya pun sudah tidak lagi bersama dengan kita. Kita hanya membawa badannya pergi, tapi kita tidak pulang bersama-sama dengan orang itu lagi. Saudara-saudara, mereka bersama-sama dengan Yesus di Bukit Zaitun. Tapi mereka pulang tidak bersama-sama dengan Yesus. Walaupun Yesus nggak mati. Lah itu yang membuat mereka jadi bengong. Ini apa maknanya? Mati enggak. Tapi pulang bersama kita juga enggak. Apa ini? Apakah ini perpisahan? Iya. Karena dia terangkat, dia tidak kembali. Tapi ini bukan kematian. Apa ini? Mereka seakan tidak tahu harus kemana setelah ini. Itulah kenapa mereka bengong. Ya saudara-saudara, itu kenapa saudara kasih Tuhan banyak anak sekolah bengong di sekolah. Kenapa? Bukan nggak punya rumah, bukan gembel saudara kasih Tuhan. Tapi kalau ditanya, kenapa nggak pulang? Nggak tahu Pak, mau pulang kemana? Dia bilang, lah emang kamu nggak punya rumah? Ada rumah Pak, tapi nggak kayak rumah. Kenapa? Orang tua nggak di sana, siapapun nggak di sana. Rumah itu kosong. Papa nanti malam baru pulang, mama nanti malam baru pulang. Ya jadi di rumah siapa aja? Ada Mbak. Ya, tapi malas sama Mbak, ngapain? Ya, saya di sekolah ini aja lah Pak. Maka saudara-saudara sudah jam 6 sore pun masih nongkrong di teras sekolah sambil nyanyi saudara kasih oleh Tuhan. Malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding mentapku curiga dia bilang. Entah apa di sana saudara kasih oleh Tuhan. Menanti entah siapa saudara kasih oleh Tuhan. Ini mau kemana setelah ini? Saudara-saudara ada orang itu ya pulang sekolah senang sekali dia kenapa? Nah, perhatikan saudara-saudara ada anak senang sekali pulang sekolah. Pring bel sekolah senang dia. Kenapa? Dia tahu setelah sekolah pergi kemana? Entah pulang ke rumah, entah nongkrong sama temannya. Saudara kasih oleh Tuhan, dia tahu. Tapi saudara-saudara anak yang nongkrong sama teman takut, karena takut temannya jahat, pulang ke sekolah, nggak ada rumah kayaknya. Jadi saudara-saudara di teras dia. Ditanya sama gurunya, kamu nggak pulang? Mau pulang kemana Pak? Ah, bengong. Bengong saudara-saudara, mau pulang kemana Pak? Loh, kamu gembel? Saya bilang gitu kan. Enggak Pak, ada rumah sih. Di mana rumah? Menteng Pak. Dia bilang, loh, orang kaya dong saya bilang. Saya kalau sekaya kamu dulu ya, saya senang pulang ke rumah. Saya dulu nggak sekaya kamu aja senang pulang ke rumah, apalagi kalau sekaya kamu, saya lebih senang pulang ke rumah, saya bilang. Tapi kamu sekaya kamu aja nggak senang pulang ke rumah, kenapa? Ya rumah nggak kayak rumah Pak. Loh rumah nggak kayak rumah gimana? Saya bilang kan, ya bangunannya sih ada Pak, tapi orangnya nggak ada. Saudara-saudara murid-murid itu seperti murid saya tadi itu ya. Setelah dari sini mau kemana? Yesus sudah naik, kita turun, terus kemana?
makan ragi. Nggak mungkin lah saudara-saudara Tuhan ya. Yesus naik, puji Tuhan, mari kita rayakan, makan-makan saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara ada tradisi keluarga begitu. Saya pernah menguburkan orang saudara-saudara ya. Setelah selesai dikuburkan saudara-saudara Tuhan, acara pertama keluarga turun dari tempat pekuburan itu makan-makan restoran. Saudara-saudara saya pikir itu cuma kebetulan karena sudah lapar kali ya saya bilang itu kan. Mungkin sudah lapar kali nguburin sampai siang kan. Maka adalah makan dulu. Tapi saya perhatikan berkali-kali saudara-saudara ikut acara penguburan mereka. Pak kita turun dulu ya. Kemana Pak? Makan-makan. Loh udah 3 kali begini terus. Pokoknya selesai nguburin makan-makan. Baru saya tanya. Kenapa sih sering nguburin makan-makan? Udah tradisi Pak. Acara pertama kita setelah nguburin orang itu adalah makan-makan. Langsung booking restoran. Bahkan saudara-saudara sambil acara penguburan pun ada keluarga yang sudah booking restoran, saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Karena habis ini kita makan-makan. Baru saya ngerti juga. Jadi setelah nguburin orang pun, orang sudah tahu akan kemana. Murid-murid Yesus, setelah melihat Yesus naik ke surga, habis ini mau kemana ya? Nggak tahu nih. Maka lihat aja terus. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mereka lupa bahwa Yesus sudah memberikan mereka janji dan perintah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka di Yerusalem, dan sebelum mengumpulkan mereka di Bukit Zaitun, Yesus pernah berkata, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Kalau saudara baca Lukas 24 ayat 49. Saudara-saudara Lukas 24 ayat 49 adalah bagian terakhir dalam Injil Lukas. Sebelum Yesus terangkat. Tapi saudara-saudara, Lukas 24 ayat 29 itu diucapkan Yesus waktu di Yerusalem. Bukan di Bukit Zaitun. Waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam ruangan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan mengutus rohku, dan kamu akan diperlengkapi dari tempat yang tertinggi. Tapi tunggu dulu di Yerusalem. Loh, kan jelas, pulang dari Bukit Zaitun kemana? Yerusalem dong. Kok itu aja nggak ngerti sih? Lo ngapain kamu berdiri, melihat ke langit? Kalau Yesus bilang, aku akan mengutus roh yang kujanjikan. Dan kamu akan diperlengkapi dari kekuasaan yang tinggi. Tapi tunggulah di Yerusalem loh. Artinya kan jelas kalau saya selesai turun dari Bukit Zaitun, kemana? Ke Yerusalem. Ngapain? Menunggu. Jadi kenapa saya bengong di sini? Lupa. Dan lebih sedih lagi saudara-saudara, Yesus bukan satu kali saja bicara mengenai Roh Kudus. Ayat 8. Itu kan satu ayat sebelum ayat 9. Ayat 8, saudara-saudara. Jadi sebenarnya kan ayat 8 Yesus pernah bilang ya. Coba saudara perhatikan ayat 8. Mari kita lihat. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau saudara sudah menemukannya, mari kita membacakannya bersama-sama. Kalimat yang pertamanya saja. Ya, sampai kata kamu itu. Saya bacakan, mari kita bacakan bersama-sama. 2, 3, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sampai di situ. Loh, jelas kan? Kamu kan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu janji Yesus. Juru selamat menjanjikan memberikan Roh Kudus. Nah, tapi saudara-saudara kan kita selalu suka referennya ya. Hujan berkat-Mu. Itu yang kami perlu. Saudara nggak tahu konteksnya. Itu bukan bicara mengenai hujan. Itu bicara mengenai Roh Kudus kok. Itu sebenarnya lagu Hari Pentakosta, saudara-saudara Tuhan, bukan lagu persembahan ya, saudara-saudara ya. Tapi biasanya hujan berkat-Mu, saudara-saudara. Jadi yang kita ingat dari lagu itu cuma satu, hujan berkat-Mu, ya, hujan berkat-Mu. Ya, baru kalau ditanya saudara-saudara, berkat dalam lagu itu sebenarnya apa? Bukan berkat uang loh, Roh Kudus. Roh Kudus kok. Karena bait pertamanya, juru selamat menjanjikan memberikan Roh Kudus. Kenapa tiba-tiba referennya ditafsirkan berkat uang ya? Berkat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Yang bergerimis apa? Itu recehannya, Pak. Nah, itu recehannya. Jadi, ya berkat yang recehan turun, tapi kami tunggu grosirannya, Pak. Saudara-saudara itu. Lah, saudara-saudara, lagu itu tidak bicara mengenai berkat uang loh. Lagu itu bicara mengenai Roh Kudus. Itu lagu mengenai kebangunan rohani. Kalau Roh Kudus selama ini bekerja dengan kecil-kecilan, kami menunggu Roh Kudus bekerja dengan besaran. Itu namanya lagu itu. Tapi saudara perhatikan lagu itu dimulai dengan apa? Juru selamat menjanjikan memberikan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara di dalam janji itu ada perintah. Mari kita perhatikan lagi ayat 8. Perintahnya saudara-saudara. Janji ada perintah. Ya, janji ada perintah. Nah, makanya saudara-saudara bahasa Inggrisnya janji itu apa? Promise. Dari kata pro dan mission.
Behind every promise, there is a mission. Tidak ada promise tanpa mission. Kenapa ada promise? Karena ada mission. Apa promise-nya? Roh Kudus, apa mission-nya? Ayat 8. Ayat 8, saudara-saudara ya. Saya bacakan. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, apakah benar hidupnya nggak ada arah? Enggak, ada. Loh, kok kayak nggak ada arah? Lupa. Saudara-saudara ya, lupa. Baru ayat 8, Yesus mengatakan, kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lah, begitu Yesus terhilang dari pandangan, hilang dari pandangan bengong. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jelas ada janji, jelas ada tugas, tapi mengapa seakan tidak punya arah? Jelas ada janji, jelas ada tugas, mengapa seakan tidak punya arah? Mengapa seakan tidak tahu harus kemana setelah dari Bukit Zaitun? Kalau mereka bertanya, setelah dari sini kami harus kemana? Bukankah sudah jelas ada janji? Bukankah sudah jelas ada tugas? Kenapa seakan tidak tahu harus kemana? Itulah sebabnya perlu ditegur. Itulah kenapa mereka itu kemudian datang mengatakan kepada mereka, ngapain kalian di sini? Seakan malaikat, kita sudah nunggu dari tadi ya, sudah setengah jam, nggak turun-turun ini. Lama sekali kalian di bukit ini, nggak turun-turun dari tadi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mereka tidak diminta untuk nongkrong di Bukit Zaitun, mereka diminta untuk menunggu di Yerusalem. Saudara-saudara, saudara tidak diminta untuk nongkrong di gereja ini. Ya, saudara-saudara, kita perlu nggak ngumpul di gereja seminggu atau acara-acara tertentu, tapi saudara-saudara kita tidak diminta untuk menunggu, kita tidak diminta untuk nongkrong di gereja ini. Kita tidak diminta untuk nongkrong, kita diminta untuk pergi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga bukan akhir dari kehadiran Yesus bersama-sama murid-muridnya. Kenaikan Yesus ke sorga menandai berakhirnya kehadiran Yesus secara fisik di antara murid-muridnya. Tapi juga menandai dimulainya kehadiran Yesus secara rohani di antara murid-muridnya. Saya ulangi saudara-saudara. Kenaikan Yesus memang menandai berakhirnya kehadiran Yesus secara fisik. Tapi menandai juga dimulainya kehadiran Yesus secara rohani. Jadi saudara-saudara, kenaikan Yesus bukan berakhirnya kehadiran Yesus. Kalau ditanya, apakah Yesus masih hadir? Masih. Loh, katanya sudah naik. Tidak lagi hadir secara fisik. Tapi saudara-saudara sekarang hadir secara rohani. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah naik ke sorga, Yesus hadir di antara kita melalui Roh Kudus. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, kehadirannya akan terbatas oleh ruang dan waktu. Saya ulangi saudara-saudara, kalau Yesus tidak naik ke sorga, maka dia hanya bisa hadir di antara murid-murid yang 12 itu. Dia hanya hadir di Yerusalem. Dia hanya hadir di Galilea. Dia nggak mungkin hadir di Manado. Dan itulah yang diubah oleh kenaikan Yesus. Itu alasan kenapa kita tidak perlu punya bait Allah lagi hari ini. Kan di perjanjian lama saudara-saudara, kehadiran Allah memang seakan dibatasi hanya di Yerusalem. Hanya di bait Allah. Di luar bait Allah seakan-akan Allah tidak hadir. Kenapa hari ini tidak perlu lagi bait Allah? Karena bait Allah kita di sorga. Yesus hadir di Amerika, Yesus hadir di Manado, Yesus hadir di Medan, Yesus hadir dimanapun juga. Saudara-saudara, dalam Matius 28:20, ini cerita terangkatnya Yesus versi Injil Matius, saudara-saudara. Beda dengan Injil Lukas. Di dalam Matius 28:20 yang kita kenal sebagai amanat agung, kalimat terakhirnya apa? Kalimat terakhir Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menyertai kamu gimana? Bukankah ini momen perpisahan bahwa Yesus naik ke sorga? Tapi di momen perpisahan Yesus berkata, loh ini perpisahan secara fisik. Tapi kehadiranku tidak berubah sama sekali. Aku sekarang hadir, bahkan lebih daripada dulu. Kalau dulu aku hanya hadir di Galilea, kalau dulu aku hanya hadir di antara kalian, sekarang aku menyertai kalian sampai akhir zaman.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus juga bukan akhir dari pelayanan Yesus. Kita sering bilang, oh Yesus hanya melayani 3,5 tahun. Saya nggak mengatakan kalimat itu salah 100% saudara-saudara ya. Secara fisik memang pelayanan Yesus hanya 3,5 tahun. Berarti kalau Yesus naik ke sorga, dia nggak melayani lagi. Tidak, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus tidak mengakhiri pelayanan Yesus. Memang mengakhiri pelayanan secara fisik. Tapi saudara-saudara, kenaikan Yesus mengawali pelayanannya sebagai Raja. Sebagai Raja. Maka saudara-saudara perhatikan kata awan pada ayat 9, saudara-saudara, awan menutupinya. Kenapa ada kata awan? Ya saudara-saudara, mungkin kita berpikir, ini cuma menunjukkan bahwa ya waktu Yesus naik ada awan-awan. Tapi saudara-saudara, awan di dalam perjanjian lama itu adalah simbol kemuliaan. Simbol kemuliaan. Mari kita lihat Daniel 7 ayat 13. Saudara perhatikan Daniel 7 ayat 13, saudara-saudara. Daniel 7 ayat 13 adalah salah satu nubuat mesianik. Nubuat mengenai Yesus di dalam kitab Daniel. Saya bacakan untuk kita semua Daniel 7 ayat 13. Mari kita perhatikan bersama-sama. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang anak manusia. Anak manusia di situ Yesus. Tapi di situ ada kata awan. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Kenapa saudara-saudara awan itu kenapa kata awan muncul? Karena mau menunjukkan bahwa anak manusia itu datang dengan mulia. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Anak manusia itu datang dengan mulia. Anak manusia itu pergi pun dengan kemuliaan. Awan. Waktu Yesus dibaptis ada awan. Waktu Yesus dipermuliakan ada awan di atas gunung. Waktu Yesus naik ke sorga ada awan. Saudara perhatikan, waktu Yesus dibaptis sungai Yordan ada awan. Waktu Yesus transfigurasi ada awan. Dan waktu Yesus naik ke sorga ada awan. Awan itu lambang kemuliaan. Apa yang mau ditunjukkan Lukas dengan mengatakan awan menutupinya? Lukas mau mengatakan Yesus sekarang naik menjadi raja. Yesus sekarang adalah raja di atas segala raja. Kalau Yesus sudah jadi raja, saudara-saudara masa kita bilang saya nggak punya arah hidup? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Yesus masih melayani hari ini? Masih. Bahkan saudara-saudara, pelayanan Yesus hari ini lebih luas daripada sebelumnya. Dulu dia hanya melayani di Galilea. Sekarang dia melayani dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Loh, gimana dia melayani kalau dia sudah tidak ada? Melalui gereja. Itulah kenapa gereja dibilang tubuhnya Kristus, bukan? Karena melalui gereja, Yesus sekarang bukan hanya melayani di Galilea. Melalui gereja, Yesus bukan hanya melayani di Palestina. Melalui gereja, Yesus melayani sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, ada nggak alasan kita bengong? Nggak ada. Hanya dengar khotbah tapi nggak mau pelayanan. Hanya mau dengar tapi nggak mau berkontribusi. Hanya mau dengar tapi nggak mau do something. Maka saudara-saudara, ada orang itu orang bengong rohani, saya bilang saudara-saudara Tuhan. Ya, kalau disuruh dengar khotbah mau, tapi disuruh pelayanan nggak mau. Ini orang bengong rohani saudara-saudara Tuhan ya. Makanya kalau saudara di tempat ini hanya mau datang dengar khotbah saudara-saudara, tapi kalau diajak untuk bekerja sama, diajak untuk terjun, saudara nggak mau saudara-saudara. Percayalah, saudara lagi dalam keadaan bengong. Bengong. Ya saudara-saudara, bengong itu gini ya saudara-saudara ya. Di depan matanya terjadi gunung meletus pun saudara-saudara, dia cuma gini aja. Nah, saudara-saudara, itu orang bengong namanya. Something happen, something great happen pun saudara-saudara, dia gini aja. Iya ta. Iya tak? Hah? Oh, gitu ya? Nah, itu bengong. Ya, kita akan memulai pembangunan gereja kita. Kok bisa ada kayak gini? Oh ya. Loh, ini kok bisa kayak gini? Kita sudah 12 tahun menunggu pembangunan gereja dan gereja akan dibangun. Ini bengong ini. Ya, ini bengong ini. Ya saudara-saudara, orang bengong perlu diapain? Disiram. Bangun! Ngapain sih lu? Ini lagi peristiwa besar terjadi cuman, gitu ya. Oh. Ya saudara-saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat kesalahan yang kedua.
mereka terjebak dengan pengalaman rohani. Ya, saudara-saudara, kita bisa memaklumi kenapa mereka bengong. Karena mereka melihat peristiwa yang luar biasa ya. Saya pun kalau jadi mereka bengong kok. Saudara-saudara, kapan terakhir kali saudara lihat orang terangkat? Ya, saudara jangan salahkan murid-murid juga bengong. Saudara pun bisa kayak mereka loh. Kalau saudara di Gunung Bukit Zaitun itu, saudara lihat ada orang terangkat, saudara Zaitun pakai gas helium. Jangankan terangkat ke surga, saudara-saudara pakai gas helium saja, saudara. Saudara pernah lihat ini David Copperfield, saudara Tuhan kan? Itu kan trik kan sebenarnya kan? Itu aja saudara bengong. Itu trik penglihatan. Tembok Cina menghilang, patung Liberty menghilang, saudara. Saudara ya. Lah, saudara bayangkan kalau saudara lihat Yesus terangkat. Saudara juga kan, beneran nggak ini? Jangan-jangan ada stuntman-nya nih. Nggak mungkin ada stuntman-nya, ini beneran terangkat. Jadi kalau saya jadi murid-murid pun, saya mengerti kenapa mereka bengong. Ini kan pengalaman luar biasa, nggak selalu orang bisa pernah terangkat begitu. Saudara-saudara di dalam Alkitab kan yang terangkat cuma Henoh dan Elia. Yang ketiga Yesus. Jadi nggak selalu juga orang terangkat. Henoh terangkat, Elia terangkat. Baru setelah itu ribuan tahun kemudian, saudara Tuhan, satu orang lagi terangkat. Namanya Yesus. Lah, saya kalau jadi murid-murid juga kan akan cengok ya saudara Tuhan. Kenapa? Pengalaman ini terlalu luar biasa. Terlalu luar biasa. Ya, sulit untuk dipercaya. Terlalu ajaib untuk dimengerti. Saudara-saudara Tuhan, mata murid-murid tidak bisa move on dari peristiwa ajaib yang mereka saksikan. Mereka tidak rela peristiwa ajaib itu berlalu begitu saja dari mata mereka. Itulah sebabnya mereka terus melihat ke langit. Di sini kita bisa melihat pengalaman luar biasa bisa melumpuhkan kerohanian kita. Tidak ada yang salah dengan pengalaman rohani. Saya tidak mengatakan saudara-saudara semua yang mengaku pengalaman rohani itu pengalaman rohani. Saya nggak bilang begitu. Ada pengalaman rohani yang palsu. Ya saudara-saudara, ngakunya dari Tuhan tapi dari setan. Itu ada saudara-saudara Tuhan. Jadi ini bahaya juga ya. Orang merasa dapat pengalaman rohani dari Tuhan, padahal itu dari setan. Tapi saudara-saudara, kita nggak perlu kemudian langsung menjudge semua pengalaman itu dari setan. Ada kok pengalaman yang luar biasa dari Tuhan. Sudah sakit bertahun-tahun, baru sembuh tanpa obat. Bisa nggak? Bisa. Bisa saudara-saudara Tuhan. Ada orang itu sudah nunggu anak bertahun-tahun. Saudara-saudara Tuhan, sudah pergi ke China, sudah pergi ke Inggris, sudah pergi ke Amerika, nggak dapat anak juga. Tapi kemudian waktu mereka tidak menunggu saudara-saudara Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih anak. Tidak pergi kemana-mana, hanya menunggu saja, Tuhan kasih anak. Pengalaman rohani yang luar biasa. Dan saudara mungkin juga punya pengalaman rohani yang luar biasa. Saya tidak mengatakan semua pengalaman ini dari setan, nggak tentu. Tidak semua orang sembuh itu dari setan, ada juga dari setan, betul. Tapi ada juga yang dari Tuhan. Tapi saudara-saudara, kita bicara pengalaman rohani yang benar. Hati-hati, pengalaman rohani yang benar bisa bikin lumpuh. Kenapa? Bisa bikin saudara cengok. Lihat itu terus, lihat itu terus, lihat itu terus. Bengong. Bengong. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, Tuhan memberikan pengalaman rohani yang luar biasa, bukan supaya kita terpukau dengan pengalaman rohani itu. Sia-sia semuanya. Tuhan kasih pengalaman rohani, tapi akhirnya saudara-saudara, kita nggak bisa move on dari pengalaman rohani itu. Saudara, pesan saya pagi hari ini, move on lah dari pengalaman rohani saudara. Pengalaman rohani itu perlu, ada perlunya. Tapi bahaya kalau kita nggak bisa move on. Kita harus move on dari pengalaman rohani itu. Itu artinya kita dewasa. Maka saudara-saudara, orang yang tidak move on dari pengalaman rohaninya, itu menunjukkan spiritual childish. Kekanak-kanakan rohani itu. Maka saudara-saudara cirinya apa? Kalau bicara saudara-saudara, bolak-balik itu aja bicaranya. Aku dulu sakit sembuh, aku dulu sakit sembuh. Berapa tahun lalu sembuhnya Pak? 10 tahun lalu. Itu saja pengalamannya. Coba ceritakan pengalaman dengan Tuhan. Dulu aku sakit, sekarang aku sembuh. Berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Itu lagi ceritamu. Gitu kan? Kadang-kadang saudara-saudara pengen kita turunkan dari ruang kesaksian. Saudara-saudara. Kenapa? Bapak ini ngomong itu terus. Ya kan? Suatu hari saudara-saudara, orang kalau baru ya pikir pengalamannya 2 hari yang lalu. Ternyata kita yang sudah lama di gereja. Sudah tebak nih kalimat berikutnya ini nih. Kenapa? Ini pengalaman yang sekian, ini lagi kok. Saya waktu itu kena cancer, stadium 4. Baru saya doa sama Tuhan, saya sembuh. Ya puji Tuhan. Tapi masa sih, kamu gak move on dari situ? Saya gak mengatakan kita boleh melupakan berkat Tuhan.
Nggak boleh saudara-saudara, yaitu Alkitab mengatakan, pujilah jiwaku akan Tuhanku. Jangan lupakan anugerahnya. Jangan lupa, betul. Dia yang menyembuhkanmu, ya itu ada. Tapi saudara-saudara, saya nggak mengajak kita untuk melupakan kebaikan Tuhan yang ajaib, enggak. Ya harus diingat dong, kurang tahu diri itu namanya. Kalau sudah dikasih Tuhan begitu ajaib, lupa. Saudara-saudara. Tapi saudara-saudara Tuhan tidak move on. Ya, di situ-situ saja kerohaniannya. Ya saudara-saudara ya, dia kalau nggak sembuh, langsung imannya tergoncang. Kenapa? Dulu pernah sakit disembuhkan Tuhan. Begitu sakit lagi dan Tuhan lama sembuhkan, langsung goncang dia. Itu menunjukkan tidak grow up. Tidak grow up. Saudara-saudara, pengalaman rohani yang luar biasa, itu ada bahayanya. Kalau saudara terkunci, saudara nggak grow up. Tetap anak-anak. Dulu Tuhan pernah sembuhkan. Sekarang sakit. Kenapa ya? Aku doa belum sembuh. Sembuh. Loh kenapa emang ya Pak? Dulu aku pernah Pak dapat penyakit lebih berat dari ini. Aku doa 1 minggu Tuhan sembuhkan. Ini sudah sebulan Pak. Belum sembuh-sembuh juga. Oh berarti saudara-saudara pengalaman yang luar biasa itu melumpuhkan udah. Mereka lihat Yesus naik ke sorga. Dan mereka nggak bisa move on. Mereka liatin terus. Liatin terus. Mereka tidak mau turun. Mereka ingin terus berlama-lama dengan pengalaman yang luar biasa itu. Saudara masih ingat pengalaman yang mirip dengan ini? Waktu transfigurasi. 3 murid Yesus melihat wajah Yesus berubah. Lalu apa mereka bilang? Bagaimana kalau bikin tenda saja di sini? 3. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Untuk apa? Supaya kita nggak usah turun-turun lagi dari sini. Pengalaman ini luar biasa. Loh, ini kan 3 orang, murid Yesus ada 12, 9 orang lagi. Biarin aja mereka di sana, nggak usah kebagian pengalaman ini. Ya, ini pengalaman limited edition, hanya untuk orang-orang tertentu. Petrus, Yohanes dan Yakobus. Yang lain itu second. Itu adalah ring 2, kita ring 1. Jadi udah, kita nggak usah turun-turun. Nanti di bawah nanyain, ini nggak turun-turun, biarin aja. Kita mati di sini pun nggak apa-apa. Ya kan? Mati tapi melihat Yesus, melihat Musa, dan melihat Elia. Saudara-saudara perhatikan cerita itu. Mereka turun. Kenapa? Yesus suruh turun. Kenapa? Wajah Yesus tiba-tiba kembali lagi jadi normal. Artinya apa? Nggak boleh di sini terus. Hilang Musa, hilang Elia, Yesus kembali seperti biasa. Mau nggak mau turun ya. Kenapa? Ya saudara-saudara kalau sudah jadi biasa, mau berkemah lagi di sini. Yalah, Elia nggak ada, Musa nggak ada, tinggal Yesus itu pun seperti biasa. Ya, film udah habis. Saudara-saudara ya, filmnya udah habis. Ya, tadi kita pikir filmnya 3 jam, ternyata cuma 30 menit. Turun. Saudara perhatikan apa yang terjadi setelah turun. Di bawah mereka ketemu seorang anak yang kerasukan dan murid-murid Yesus tidak bisa mengusir setan itu. Wah, di atas ada Elia, di atas ada Yesus, di bawah ada orang kerasukan. Apa kata Yesus dari cerita itu saudara-saudara? Inilah murid-muridku. Di bawah orang menderita, dia enak-enak di atas. Di bawah orang menderita, mereka enak di atas. Nggak bisa. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pengalaman itu luar biasa. Yesus terangkat. Tapi saudara Yesus mengatakan, ceritanya nggak cuma sampai di sini loh. Ya, masih banyak ceritanya. Nggak boleh kamu cuma di sini. Ini memang pengalaman luar biasa. Tapi kamu tidak dipanggil hanya untuk menonton pengalaman luar biasa ini. Kamu dipanggil menjadi saksiku di dunia ini. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak ya pengalaman, ada banyak orang Kristen yang lumpuh rohani karena pengalaman rohani yang luar biasa itu. Kenapa saudara-saudara? Pengalaman rohani itu membuat mereka nggak bisa berdampak sama orang lain. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bagi saya lebih baik jadi orang Kristen yang pengalamannya biasa-biasa saja. Saya ulangi saudara-saudara, bagi saya lebih baik jadi orang Kristen yang tidak banyak pengalaman yang luar biasa, hanya biasa-biasa saja, rutin-rutin aja lah gitu, sok-sok aja pengalamannya. Tapi saudara-saudara hidup menjadi berkat. Daripada orang Kristen mengaku pengalaman ini, pengalaman itu, tapi hidupnya nggak berdampak sama sekali. Untuk apa itu? Saya dapat penglihatan Pak. Saya dapat bisikan roh Pak. Saya dapat ini, saya dapat itu. Tapi kok hidupmu gak berguna ya sama orang lain? Nggak apa-apa Pak, tapi saya dekat dengan Tuhan. Ini bahaya saudara kasih oleh Tuhan. Saudara merasa dekat dengan Tuhan tapi hidup saudara gak berdampak, itu bahaya itu. Nah saudara-saudara, ini yang pernah dialami Kristen pada abad pertengahan yang disebut dengan golongan mistik. Orang Kristen mistik adalah orang yang sangat mengagungkan pengalaman-pengalaman rohani tapi hidup gak berdampak.
Itulah yang dikritik oleh reformator, saudara oleh Tuhan. Bagi reformator, nggak ada gunanya kamu punya pengalaman-pengalaman mistik, tapi hidupmu tak berdampak sama orang lain. Lebih baik pengalaman-pengalaman biasa saja, tapi hidupmu berdampak bagi orang lain. Maka saudara-saudara, Pendeta Vitong kan pernah bilang ya, kenapa universitas itu lebih berkembang pada zaman reformasi daripada abad pertengahan? Karena pada abad pertengahan, orang Kristen banyak yang mengejar pengalaman mistik. Sehingga tidak terlalu berpikir bagaimana mempengaruhi masyarakat. Reformasi mengubah itu. Orang Kristen dibebaskan dari pengalaman mistik. Sehingga bisa berdampak lebih besar bagi dunia ini. Saudara-saudara, seorang teolog Amerika namanya Miroslav Volf membagi dua jenis agama. Yang pertama disebutnya dengan agama mistik. Yang kedua disebut dengan agama profetik. Dia menyebut agama Kristen itu agama profetik, bukan agama mistik. Ya, seharusnya agama Kristen itu agama profetik, bukan agama mistik. Memang kenyataannya seringkali orang Kristen jatuh ke agama mistik. Nah, apa bedanya agama mistik dengan agama profetik? Nah, saudara-saudara, menarik. Dia bilang begini, dia menggunakan analogi gunung. Saudara-saudara ya, analogi gunung. Kenapa saudara-saudara? Karena baik dalam agama mistik dan agama profetik ada gunung. Ada gunung, ada pengalaman naik gunungnya, saudara-saudara Tuhan. Nah, tapi bedanya di sini dia bilang, dalam agama mistik, orang naik gunung nggak mau turun lagi. Kenapa? Di gunung ketemu Tuhan. Begitu ketemu Tuhan di gunung, saudara, mountain top experience. Wih, melihat Tuhan, nggak mau turun lagi dia. Itu namanya agama mistik. Karena tujuan saya ke gunung ini untuk mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Kalau sudah ketemu Tuhan, ngapain turun lagi? Nah, itu mirip dengan agama-agama aslinya Asia. Saudara-saudara naik gunung, bertapa, lalu kemudian mendapat pengalaman, habis itu nggak turun lagi. Pengalaman dengan Tuhan. Nah, ini namanya agama mistik. Apa bedanya dengan agama profetik? Nah, perhatikan saudara-saudara. Musa naik gunung. Lalu di gunung dia ketemu Tuhan. Dia dengar Tuhan bicara. Dia bicara dengan Tuhan. Tapi saudara-saudara setelah itu, Tuhan suruh dia turun. Turun bawa 2 loh batu. Saudara perhatikan, kurang indah apa sih pengalaman di gunung itu dengan Musa? Tuhan bicara sama dia, Tuhan kasih dia firman. Ayo saudara-saudara, kurang indah apa itu? Tapi apa kata Tuhan pada Musa? Turun! Bawa 2 loh batu ini. Dan 2 loh batu itu kemudian diberikan kepada siapa? Bangsa Israel. Itu namanya agama profetik. Naik ke gunung, dapat firman dari Tuhan, untuk diberikan kepada dunia. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, agama Kristen itu agama profetik. Sekarang saudara naik gunung. Sosok ya saudara-saudara, lantai 3 ya saudara Tuhan ya. Pengalaman naik gunungnya terasa saudara Tuhan ya. Naik ke gunung kayak Musa naik gunung Sinai saudara Tuhan. Nah, ada juga gunanya. Mungkin kita nextnya bikin lantai 5 tanpa lift saudara Tuhan ya. Supaya lebih terasa lagi naik gunungnya. Sampai di gunung saudara Tuhan, dapat firman dari Tuhan. Lalu situ doksologi turun dari gunung. Masuk ke dalam dunia. Ini agama profetik. Tapi murid-murid Yesus, waktu Yesus naik ke sorga, hampir terjebak dengan agama mistik. Saudara-saudara, Yesus naik, mereka nggak mau turun, lihat terus. Apa kata malaikat? Woi, ngapain bengong situ? Turun! Turun! Seindah-indahnya pengalaman ini, kamu nggak boleh terkunci dengan pengalaman ini. Grow up! Bertumbuh, dewasalah. Ya, saudara-saudara, mana lebih indah? Pengalaman selama tinggal di rumah atau pengalaman jadi anak kosan? Ya lebih indah tinggal di rumah. Semuanya ada. Hari pertama jadi anak kosan, wah menakutkan, saudara Tuhan. Menakutkan. Semuanya nggak ada. Mama nggak ada, papa nggak ada, semua nggak ada, saudara Tuhan. Ya kan? Nah, itu kan menakutkan. Waktu dulu di rumah semuanya ada. Ada uang, ada mama, ada papa, ada makanan, ada sarapan, makan malam, makan siang, semua ada. Begitu jadi anak kosan, saudara-saudara, nggak ada mama, nggak ada papa. Saudara-saudara makan siang beli sendiri, makan sepagi beli sendiri, makan malam beli sendiri, semua jadi nggak ada. Menakutkan. Tapi saudara-saudara Tuhan, pengalaman jadi anak kosan itu membuat kita grow up. Grow up. Mengapa Tuhan biarkan doa saudara nggak dijawab? Kalau dulu Pak ya, saya kayaknya dekat sekali dengan Tuhan. Doa saya langsung dijawab, dikit-dikit jawab, dikit-dikit jawab.
Dikit-dikit doa jawab, dikit-dikit doa dijawab. Sekarang Pak, dikit-dikit doa, tapi nggak ada jawaban. Lama-lama saya nggak berdoa lagi. Saudara ngerti saudara-saudara ya? Orang Kristen yang mula-mula, sedikit berdoa. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sekarang kita kan berdoanya juga jarang-jarang ya, saudara-saudara Tuhan. Itu artinya saudara-saudara kita jadi orang Kristen yang sudah ketuaan, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, itu perhatikan ya, orang Kristen masih baru, itu bukan hanya dikit-dikit doanya dijawab. Ada juga saudara-saudara ya, orang Kristen yang doanya dikit-dikit langsung dijawab, dikit-dikit langsung dijawab. Tapi saudara-saudara, ciri orang Kristen baru apa? Dikit-dikit langsung berdoa. Dan setiap kali berdoa langsung dijawab. Wah, makanya saudara-saudara guys, Tuhan, orang Kristen yang baru itu rajin berdoa. Kenapa? Karena dikit-dikit doanya dijawab. Dan dikit-dikit langsung berdoa. Tapi saudara-saudara, ada kalanya saya sudah berdoa. Tetap berdoa. Dikit-dikit berdoa. Tapi kok kayaknya nggak kayak dulu lagi ya. Nggak langsung dijawab. Butuh berhari-hari, butuh berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan. Kenapa sih? Apa saya sudah makin jauh dari Tuhan? Mungkin ada bergumul seperti itu. Jawabannya enggak. Kenapa Tuhan tidak langsung jawab doa saudara, sekalipun saudara rajin berdoa seperti dulu? Karena Tuhan ingin saudara grow up. Saudara-saudara hari ini, siapa yang waktu dulu rajin berdoa, dan doanya langsung dijawab, tapi lama-lama ketika doa mulai jarang dijawab, sudah nggak berdoa lagi? Berarti saudara gagal ujian. Gagal ujian, saudara Tuhan. Saudara-saudara, waktu kita doa dijawab, rajin berdoa itu wajar. Tapi saudara-saudara, ada kalanya Tuhan bilang, Pak, saya mau lihat, kamu tetap doa nggak walaupun doanya lama dijawab. Lama-lama saudara-saudara, karena kita, lama banget jawabannya. Kalau doanya juga lama-lama dijawab, saya juga lama-lama baru berdoa. Perhatikan saudara-saudara ya. Kalau dulu dikit-dikit berdoa, doa langsung dikit-dikit dijawab. Tapi lama-lama karena doa nggak dijawab-jawab, kita pun jadi doanya lama-lama lagi berdoa. Lah, kita sudah gagal dalam ujian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat yang ketiga. Mereka seakan tidak punya pengharapan. Kenapa mereka ditegur? Apa kesalahan mereka? Yang ketiga, mereka kayak nggak punya pengharapan. Mengapa mereka bengong? Karena mereka berpikir inilah momen terakhir untuk melihat Yesus. Mereka berpikir setelah ini nggak akan bisa lihat Yesus lagi. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 11b, apa kata malaikat itu kepada mereka? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Kenapa kamu bengong? Oh, kamu pikir Yesus nggak balik lagi ya? Kenapa kamu bengong? Karena kamu pikir ini terakhir kalinya ya? Kenapa kamu bengong? Karena kamu pikir dia tidak akan kembali lagi ya? Oh, salah. Dia akan kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudara, kedua malaikat itu menegaskan bahwa Yesus pergi bukan untuk tidak kembali. Mereka mengatakan, Yesus pergi untuk kembali. Kenapa dia pergi? Karena dia akan kembali. Kenaikan Yesus adalah jaminan kembalinya Yesus. Apa jaminannya Yesus pasti kembali? Karena dia pun tidak pergi diam-diam. Saya ulangi saudara-saudara ya. Jadi kalau orang nanya, Pak, Yesus benar akan balik nggak Pak? Atau, Pak, nanti waktu Yesus balik, seluruhnya tahu nggak? Tahu saudara-saudara, Yesus tidak akan kembali diam-diam. Kenapa? Karena dia pun tidak meninggalkan dunia diam. Saudara pernah pikir nggak? Kenapa Yesus waktu dia bangkit nggak langsung pergi aja? Saudara-saudara menarik ya. Sampai dia bilang sama Maria, jangan pegang aku. Karena aku belum kembali kepada Bapakku. Jadi waktu Yesus bangkit saudara Tuhan, dia nggak langsung pergi loh. Makanya dia bilang sama Maria Magdalena, aku belum kembali loh. Kenapa Yesus waktu bangkit dia nggak langsung pergi aja? Biarkan kubur kosong. Tapi kenapa dia harus menampakkan diri? Lalu kemudian terangkat di hadapan muridnya. Kenapa dia nggak langsung bangkit, langsung pergi ke surga? Rahasia-rahasia, diam-diam. Salah satu alasan saudara-saudara, karena dia pun akan kembali dengan tidak diam-diam. Dia akan kembali secara publik, maka dia pergi pun secara publik. Yesus pergi tidak diam-diam, dia pun akan kembali tidak diam-diam. Dia pergi dengan ada saksi mata, dia akan kembali pun dengan saksi mata. Seperti kamu melihatnya pergi, seperti itulah dia akan kembali. Apa jaminan Yesus pasti kembali? Karena dia tidak pergi dengan diam-diam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 2-3, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Yohanes 14 ayat 2-3. Mari kita bacakan ayat ini bersama-sama. 2, 3, ya.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini yang gak jelas. Yesus mengatakan, bahkan sebelum terangkat pun, sebelum mati pun Yesus bilang, aku pergi untuk kembali. Kenapa aku harus pergi? Untuk menyediakan tempat bagimu. Kenapa aku harus kembali? Untuk membawamu pergi ke sana. Kenapa aku harus pergi? Untuk menyediakan tempat bagimu. Kenapa aku harus kembali? Untuk membawamu pergi ke sana. Aku pergi bukan untuk meninggalkanmu. Aku pergi untuk kembali kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus ke surga adalah kepastian dan jaminan surga itu ada. Saudara pernah ke surga? Belum. Saudara ingin ke surga? Ingin. Saudara-saudara, semua agama percaya ada surga. Apa yang membuat agama menarik? Karena agama bicara surga. Saudara-saudara, surga itu sudah suatu asumsi dari semua agama. Kalau agama tidak bicara tempat yang lebih baik, orang nggak mau beragama. Agamamu menawarkan apa? Nggak menawarkan apa-apa. Loh, di dalam agamamu ada tempat lebih baik? Enggak, di sini juga. Lah, ngapain kami jadi ke agamamu kalau di sini juga? Kami memang kurang berat di sini. Saudara-saudara, semua agama punya konsep sorga, walaupun namanya nggak tentu sorga. Tapi asumsi dasarnya, saudara-saudara, agama menawarkan, ini bukan tempat terbaik. Itu sebabnya aku datang membawa agama ini kepadamu. Karena apa? Aku berjanji ada tempat yang lebih baik. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari mana saya tahu tempat itu ada? Nah, itu masalahnya, saudara. Semua agama bicara sorga. Tapi semua agama tidak bisa menjamin adanya sorga. Kenapa? Karena yang bicara sorga sendirinya nggak pernah pergi ke sorga. Itu yang repot, saudara-saudara. Semua pendiri agama bicara sorga. Ditanya, pernah ke sana nggak, Pak? Enggak. Ini cuma spekulasi doang. Lah, dari mana saya tahu saya mati ke sana? Ntar dulu. Jangankan saya bicara dari mana saya tahu saya mati ke sana. Dari mana saya tahu itu ada. Boro-boro bicara saya mati ke sorga. Emang ada? Kamu jangan buru-buru nawarin saya ke sorga dulu nih. Sorga itu ada nggak? Ada. Tahu dari mana? Kamu pernah ke sana? Ya saudara-saudara, kalau kita kritis sama pendiri agama kan kita bisa ngomong gitu. Bapak bicara mengenai sorga. Pernah ke sana nggak, Pak? Oh, saya dapat penglihatan. Oh, dari mana saya tahu itu penglihatan? Jangan halusinasi. Kan Bapak nggak pernah ke sana. Bapak bilang sorga itu begini, sorga itu begini, sorga begini. Ntar dulu, Pak. Sudah pernah ke sana nggak? Waduh. Ya, saya juga berharap akan ke sana. Lebih repot sama oleh Tuhan. Ya, aduh, lebih repot. Oke lah, Bapak berharap ke sana. Bapak yakin nggak akan ke sana? Semoga sih akan ke sana. Mudah-mudahan. Lah, lebih repot lagi, saudara-saudara. Ini kan pertanyaan surga ini nggak bisa dijawab agama. Pertama, dari mana saya tahu itu ada? Yang kedua, dari mana saya tahu akan ke sana? Yang ketiga, bagaimana saya tahu kalau itu seperti Bapak bilang itu? Saya nggak tahu loh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan menjawab, dari mana saya tahu surga itu ada? Karena Yesus sudah dari surga. Dia yang bicara surga, dia memang dari surga. Itu valid. Valid, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, mana lebih valid? Orang bicara Amerika nggak pernah ke Amerika atau orang Amerika bicara mengenai Amerika? Nggak pernah ke Amerika, tapi sotoy mengenai Amerika. Wah, saudara-saudara ya, sok tahu gitu kan. Amerika itu begini. Pernah ke sana? Enggak sih, baca ensiklopedi. Nah, saudara-saudara Tuhan. Ya puji Tuhan lah, baca ensiklopedi masih agak akurat lah. Daripada saudara-saudara, Amerika itu seperti ini. Pernah ke sana? Enggak, tadi malam saya mimpi. Wah, lebih bahaya lagi nih kalau mau mimpi dari Amerika. Ya kan, pernah ke sana juga enggak, baca ensiklopedia juga enggak, mimpi doang, wah bahaya nih. Dari mana saya tahu itu Amerika? Tapi saudara-saudara, ada orang bule datang. Paspor Amerika, dia cerita Amerika itu seperti ini. Saya dari negara bagian Wisconsin. Amerika itu seperti ini. Lebih valid. Dari mana saya tahu ada sorga? Karena yang bicara mengenai sorga datang dari sorga. Dan dari mana saya tahu? Bukan hanya ada sorga, tapi saya pun akan ke sorga. Karena dia mengatakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, kita orang Kristen bukan orang yang cemas tentang sorga ya. Saudara-saudara, ngapain cemas tentang sorga? Kalau Yesus berkata, aku menyediakan tempat bagimu di sorga, saudara ngapain lagi galau?
nanti ke sorga nggak ya? Lah, saudara-saudara, kita hidup ini bukan untuk mencemaskan sorga lagi ya. Kan Yesus bilang ya, jangan takut dan jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau aku akan kembali lagi supaya kamu tinggal bersama denganku. Udah, saudara ngapain cemas tentang sorga? Orang cemas tentang surga kayak dia belum pasti masuk surga. Lah kita sudah dipastikan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, keadaan saudara saat ini tidak menentukan keadaan saudara nanti. Kepada siapa Yesus bicara mengenai sorga? Kepada orang yang hidupnya susah. Kepada murid-murid yang hidupnya menderita, miskin. Tapi apa yang mau kita lihat saudara-saudara ya? Keadaan kita yang lahiriah sekarang tidak menentukan keadaan kekal kita. Nanti saudara nggak bisa menilai orang ini masuk sorga hanya dari keadaan lahiriahnya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sekalipun hari ini saudara sakit, sekalipun hari ini saudara miskin, sekalipun hari ini saudara menderita, itu tidak menentukan posisi saudara di dalam kekekalan. Mari kita lihat Lazarus. Saudara-saudara, Lazarus dan orang kaya itu pelajarannya. Dari posisi lahiriah, saudara-saudara, bagi orang Lazarus itu orang yang dikutuk sama Tuhan. Miskin, nggak punya makanan, dijilat sama anjing. Haram loh saudara-saudara. Nggak boleh, itu najis itu. Orang Yahudi nggak boleh dijilat sama anjing. Tapi Lazarus itu dijilat sama anjing. Orang bilang, ini orang dosanya berat ini loh. Sampai hidupnya kayak gini. Dan terakhir saudara-saudara, Lazarus mati nggak dikuburkan. Nggak tahu saudara-saudara, mungkin karena dia miskin, sudah dijilat anjing waktu hidup, waktu mati dibuang orang. Kalau saudara jadi orang Yahudi, saudara akan bilang apa? Ini Lazarus kayaknya orang dikutuk sama Tuhan ini. Saudara-saudara, behind the story. Orang kaya itu pun mati. Baru dia lihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Itu pelajarannya. Kondisi saudara di bumi tidak menentukan kondisi saudara dalam kekekalan. Saudara bisa kayak orang di neraka di bumi, tapi di sorga, tapi dalam kekekalan saudara di sorga. Saudara-saudara, di dalam Kristus, saudara tidak perlu terlalu memusingkan kondisi lahiriah saudara. Karena yang menentukan kekekalan saudara bukan kondisi lahiriah saudara. Yang menentukan kekekalan saudara adalah saudara di dalam Kristus atau tidak. Bagaimana kalau saya tidak dalam Kristus? Mari kita lihat orang kaya itu. Bagi mata dunia, orang kaya ini sudah tinggal di sorga. Begitu mati, tinggal di neraka. Itulah kisah Lazarus dan orang kaya. Bagi dunia, Lazarus kayak tinggal di neraka. Setelah mati masuk sorga. Bagi orang dunia, Lazarus kayak orang kaya kayak tinggal di sorga. Tapi setelah mati, malah masuk di neraka. Yang membedakan apa? Bukan kaya dan miskinnya. Yang membedakan adalah saya percaya Kristus atau tidak percaya Kristus. Saudara-saudara, saya akan akhiri khotbah ini dengan bertanya, saudara itu yang mana? Saudara di dalam Kristus? Kalau saudara dalam Kristus, saudara ada pengharapan. Pengharapan itu nggak bicara masa lalu, pengharapan itu bicara masa depan. Orang yang punya pengharapan tidak terlalu pusing dengan yang sekarang. Maka kalau orang terlalu pusing dengan yang sekarang, itu menunjukkan dia tidak punya pengharapan. Maka saudara perhatikan ya, kalau saudara terlalu pusing dengan hidup yang sekarang, baju saudara, deposito saudara, itu jangan-jangan menunjukkan saudara nggak punya pengharapan masa depan. Orang nggak punya pengharapan masa depan, ribut tentang masa sekarang. Karena orang yang punya pengharapan masa depan tidak terlalu pusing dengan masa yang sekarang. Rumahku, mobilku, anakku, depositoku, tabunganku, semua ku yang sekarang. Tapi saya tanya, saudara punya pengharapan nggak untuk masa depan? Di manakah saudara akan menghabiskan masa depan saudara? Di dalam neraka atau di dalam surga? Kalau saudara tidak punya pengharapan di masa depan, berapa banyak pun uang saudara, itu hanya untuk sekarang. Saudara akan kehilangan semuanya di masa depan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus Kristus itu adalah jaminan untuk dua hal. Pertama, bahwa sorga itu ada. Yang kedua, saudara yang percaya akan ke sana. Tapi ini juga kabar buruk untuk yang tidak percaya. Sorga itu ada, tapi saudara nggak akan ada di sana. Saya ulangi saudara-saudara, biarlah kalimat ini meresap di dalam hati saudara. Kenaikan Yesus adalah jaminan untuk dua hal. Yang pertama, sorga itu ada. Dan kalau saudara orang percaya, saudara akan ke sana.
Tapi ini kabar buruk juga bagi saudara yang tidak percaya kepada Kristus. Sorga itu ada, tapi sayangnya saudara tidak akan ada di sana. Kalau Yesus kembali hari ini, seperti yang dikatakan malaikat itu, atau saudara yang duluan ke sana, saudara akan berakhir di mana? Apakah saudara akan berakhir di tempat Lazarus, duduk di pangkuan Abraham? Atau saudara berakhir di tempatnya orang kaya itu, di dalam alam maut yang kepanasan itu? Saya kembalikan pilihannya kepada saudara. Saudara sudah percaya Yesus? Oh, saya Kristen Pak dari lahir. Bukan itu pertanyaan saya. Saudara di dalam Kristus atau enggak? Saudara boleh lahir dalam keluarga Kristen. Saudara boleh lahir di gereja. Saudara boleh lahir di mimbar pun tidak menjamin saudara kasih oleh Tuhan. Saudara di dalam Kristus. Maka hari ini momen yang baik. Saudara harus putuskan. Saudara mau tetap jadi orang Kristen tapi di luar Kristus? Atau saudara mau jadi orang Kristen yang benar di dalam Kristus? Mari kita bersatu di dalam doa. Izinkan sebagai hamba Tuhan saya bertanya pada pagi hari ini. Adakah di antara saudara yang sudah lama jadi Kristen, tapi hari ini setelah mendengar firman Tuhan, saudara bertanya dari hati saudara yang terdalam, apakah saudara sudah di dalam Kristus atau selama ini saudara hanya di dalam gereja? Saya tidak bertanya apakah saudara orang Kristen karena di kota Manado ini sebagian besar orang Kristen. Tapi saya mau bertanya apakah saudara benar-benar di dalam Kristus. Karena di luar Kristus tidak ada pengharapan. Berdoalah di dalam hati saudara. Minta Roh Kudus menerangi hati saudara. Supaya saudara tidak pulang dari tempat ini dengan menipu diri. Dan saudara tidak hidup sampai mati dengan menipu diri. Karena kalau saudara tidak di dalam Kristus, sekalipun KTP saudara Kristen, saudara akan berakhir seperti orang kaya dalam cerita Lazarus itu. Jangan main-main dengan keputusan ini. Saudara harus merespon Tuhan pada hari ini. Bapa di dalam surga, hambamu sudah selesai berdoa. Hambamu sudah selesai berbicara. Dan kiranya Engkau yang meneruskan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Supaya kami benar-benar mengambil keputusan yang tepat. Apakah kami mau terus di luar Kristus atau di dalam Kristus? Apakah kami mau berakhir seperti Lazarus atau berakhir seperti orang kaya itu? Selidikilah hati setiap orang di tempat ini. Karena Engkau mengenal kami lebih daripada apapun dan siapapun. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.